Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya atas nama pribadi sekaligus atas nama warga NU Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman NU di New Zealand, sudah berkesempatan bisa silaturahim virtual, ya, silaturahim virtual dengan teman-teman. Ya, ini saya kira kesempatan yang sangat luar biasa, ya. Dan sebenarnya kalau mau kita sadari, di dalam tradisi NU itu silaturahim virtual itu sudah ada sejak dulu. Bedanya kalau dulu itu silaturahim virtual itu disambungkan oleh ikatan batiniyah non digital. Kalau sekarang silaturahim batiniyah yang dikendalikan secara digital. Contohnya apa? Contohnya kalau di dalam tradisi NU itu kan kalau mujahadah itu kan selalu ila hadratil Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, lalu kemudian ila masyayikhina. Setiap orang baik yang hidup ataupun yang dipanggil, orang yang hidup ataupun orang yang meninggal itu dihadirkan di dalam mujahadah itu. Artinya apa yang dilakukan oleh warga NU silaturahim secara virtual batiniyah itu sudah terjadi. Ya, jadi kalau kemudian sekarang buat teman-teman NU ini melakukan silaturahim virtual yang menghubungkan antara Indonesia dan New Zealand, antara Yogyakarta dengan Wellington misalkan, yaitu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena secara secara arkeologis, ya, warga NU sudah terbiasa melakukan silaturahim secara virtual. Ya, alhamdulillah, ini saya kira momentum ini memperoleh konteksnya. Ya, itu yang pertama. Kami terima kasih lah bisa silaturahim. Dan ini juga sekaligus menjadi salah satu kifarat fardiyah saya lah. Saya katakan kifarat fardiyah itu karena tahun 2014 saya berencana untuk pergi ke New Zealand, khususnya di Wellington, tapi tidak jadi. Alhamdulillah sekarang ini bisa ketemu, ya, bisa ketemu dengan teman-teman NU di Wellington. Ini alhamdulillah, ini yang kedua, ya. Jadi saya istilahkan ini sebagai kifarah fardiyah, ya, kifarah fardiyah. Saya mengganti ini, ya. Terus yang ketiga, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan, terutama di era COVID-19 ini, tidak mengurangi esensi puasa kita dan tidak mengurangi substansi ibadah puasa kita sebagai salah satu ibadah qasirah, sebagai salah satu ibadah mahdhah yang salah satu tujuannya adalah mencetak kita sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira ayat ini sudah sangat populer dibacakan oleh setiap orang, dibacakan oleh setiap penceramah di berbagai kesempatan. Sehingga orang kalau sudah masuk pada bulan Ramadan nampaknya menjadi salah satu bacaan terwajib, bacaan yang paling wajib yang harus disampaikan di setiap kesempatan, ya, surat itu.
sangat populer. Cuman pertanyaannya adalah, walaupun dalil ini sudah sangat klasik dan sudah sangat umum dibaca oleh setiap orang, namun ayat ini tidak akan pernah hilang. Bocok sedikit, Pak. Halo, bisa kedengaran? Bisa ya? Kedengaran semua Ustaz, kedengaran Oke. jelas. Ya. Nah, namun ayat ini tidak akan kehilangan ruhnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian merevitalisasi ataupun memperbaharui ataupun mengkontekstualisasi pesan penting di dalam ayat yang sangat populer itu. Ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing saja. Ya, saya tidak berusaha untuk menempatkan diri sebagai orang paling paham dalam konteks keislaman. Saya kira Mas Roni ini kakak kelas saya, insya Allah lebih paham. Pak Budi Saputra, Pak Budi Putra ini saya kira lebih paham daripada saya, sehingga posisi saya di sini hanya untuk sharing saja. Ya, kalau kemudian dalam proses sharing saya ini ada mungkin sesuatu yang bermanfaat, ya semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tapi kalau kemudian salah, ya mohon maaf ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan menyambungkan lagi, merefleksikan ayat tersebut. Ya. Ayat tersebut menurut saya itu menyimpan dua pesan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, artinya ada kewajiban ataupun diwajibkan ibadah puasa. Jadi kemarin Gus Nadir Shah Hussein itu menulis di portal mojo.com, mojo.co.id, kenapa ayat tersebut itu menggunakan diksi diwajibkan. Nah, antara diwajibkan dan mewajibkan itu berbeda. Jadi Mas Ribut Wahyudi yang mendalami ilmu semiotika itu saya kira sangat paham. Ya. Nah, ayat itu menyampaikan dua pesan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu menurut saya menunjukkan kepada posisi puasa sebagai ibadatun qasiratun ataupun ibadah secara personal. Ya. Tapi bunyi ayat selanjutnya la'allakum tattaqun itu ya, la'allah ini kan kalau di dalam ilmu nahwu ini kan menunjukkan sesuatu yang mustakbal. La'allakum itu taukid ya, yang menunjukkan kepada ar-raja ataupun pengharapan. Nah, apa pengharapannya? Pengharapannya adalah tatakun. Nah, tatakun ini itu kan kalau dalam ilmu sorof ini kan menunjukkan fi'lun mudhari. Sesuatu yang akan terjadi. Nah, la'allakum tatakun ini karena menunjukkan sesuatu yang terjadi, maka menurut saya dia menunjukkan posisi ibadah muta'adiyah ataupun ibadah sosial. Kenapa? Karena kenapa saya katakan la'allakum tattaqun ini menunjukkan pada kondisi ibadatun muta'adiyatun ataupun ibadah sosial, karena tattaqun ini kalau kita cari beragam definisinya ya, atau misalkan definisi yang paling populer yang disampaikan oleh Imam Ghazali misalkan, at-taqwa huwa imtitsalul awamir wajtinabun nawahi misalnya. Imtitsalul awamir itu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan, tapi sisi lain juga ijtinabun nawahi menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Nah,
imtisalul awamir ini satu sisi berkaitan dengan menjalankan perintah yang ditentukan oleh Allah, tapi juga menjalankan imtisalul awamir yang berkaitan dengan kepentingan manusia. Ijtinabun nawahi pun juga sama. Dia itu melarang menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi juga menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Artinya, ayat itu, la'allakum tattaqun itu, meniscayakan dua bentuk kesadaran. Satu sisi kesadaran teomorfis, yaitu hablum minallah, tapi di sisi lain juga meniscayakan kesadaran antromorfis, yaitu hablum minannas. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kalau kemudian kewajiban ibadah puasa itu bertitik tekan kepada ibadah qasirah ataupun ibadah personal, maka awamirnya itu, perintah kewajibannya itu apa? Perintah kewajibannya itu kan dia harus melakukan apa yang menjadi syarat dan ketentuannya. Contoh paling sederhana apa? Melakukan apa yang sudah menjadi ketentuannya. Misalkan melakukan ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat dan semacamnya. Tidak melakukan hubungan seksual di siang hari. Tidak makan dan tidak minum misalkan. Itu kan ibadah qasirah. Yang setiap orang itu harus melakukan, setiap orang harus mentaatinya. Tapi di sisi lain, ibadah puasa itu juga mengajarkan empati sosial. Contoh, misalkan, kita itu kan, kalau di Indonesia, kesadaran orang untuk berbagi takjil kan sangat tinggi. Ya toh? Jadi tiba-tiba ada orang mengantarkan takjil ke masjid ataupun memberikan takjil di jalanan. Itu kan bagian dari apa? Itu bagian dari ibadah muta'adiyah, ibadah sosial. Ibadah sosial itu merupakan satu ekspresi di mana orang itu mencoba berempati kepada orang lain. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu, kenapa anjuran utamanya itu adalah dia tidak boleh makan di siang hari, karena supaya dia itu merasakan betapa perihnya orang harus tidak makan, dan itu yang biasa dialami oleh orang-orang yang kekurangan misalkan. Nah itu kan gitu ibadah muta'adiyah. Lalu kemudian takjilan itu misalkan orang terbiasa memanggil anak yatim apa dan semacamnya kan gitu. Lalu nanti ada zakat fitrah misalkan. Zakat mal misalkan yang biasa diwajibkan. Nah, ini kan bagian dari ibadah muta'adiyah, ibadah sosial. Nah, cuman begini. Sekarang ibadah puasa tahun ini kan cukup menantang ataupun kalau dalam bahasa lain cukup istimewa. Karena ibadah puasa ini kita jalankan dalam suasana di mana seluruh dunia itu dipapar oleh pandemi. Salah konsekuensinya adalah, kalau konsekuensinya setiap orang itu harus terputus jalinan interaksinya secara langsung. Kalaupun dia mau berinteraksi, ada berbagai persyaratan yang harus dia penuhi. Mulai dari bermasker, jaga fisik, dan semacamnya. Tapi himbauan utamanya, ketika ada ketentuan stay at home, physical distancing, setiap orang ini kan harus menepi dari kerumunan. Ya toh? Sampai kemudian beribadah pun, itu dianjurkan tidak di masjid. Tapi dianjurkan di rumah. Nah pertanyaannya adalah, ketika kemudian ibadah puasa yang kita jalani di tengah pandemi dan lalu kemudian kita melakukan berbagai himbauan-himbauan yang segala sesuatunya itu
dilakukan di rumah, pertanyaannya bagaimana kita mereaktivasi ibadah sosial itu. Kalau kondisinya kondusif mungkin kita bisa pergi ke jalanan, membagi, bisa pergi ke masjid dan semacamnya. Tapi ketika kita menjalankan ibadah puasa di masa corona, di mana ketentuan stay at home itu menjadi keniscayaan, pertanyaannya adalah bagaimana mereaktivasi, mengaktifkan kembali pesan ibadah sosial, ibadah puasa tadi itu. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan semacam inovasi ataupun kreativitas. Nah, saya sebenarnya saya kebetulan ada satu tulisan yang sedang saya rampungkan. Saya misalkan bagaimana puasa Ramadan itu atau masjid ataupun rumah itu menjadi semacam laboratorium ibadah sosial. Contohnya apa? Contohnya misalkan dalam konteks masjid, bagaimana masjid itu bisa menjadi terminal distribusi takjil. Atau kalau kita mengacu kepada pengalaman beberapa masjid di Turki itu, di Turki itu masjid karena sudah tidak ada kegiatan tarawih dan semacamnya, itu lalu kemudian dimanfaatkan untuk sementara waktu sebagai supermarket. Tapi supermarketnya itu bukan untuk melayani jual beli, tapi dia hanya melayani take and give barang. Jadi misalkan ada orang yang menaruh barang, sembako, kebutuhan macam-macam, tapi juga ada orang yang mengambilnya. Artinya apa? Masjid itu menjadi semacam laboratorium ibadah sosial. Itu di Turki, ya. Di Iran misalkan, di Iran itu masjid itu digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik. Artinya apa? Ibadah puasa itu di saat masjid itu dikosongkan untuk sementara waktu, tapi tidak boleh dimatikan aktivitas yang lainnya. Jadi dalam konteks ibadah personal, ibadah qasirah, memang masjid tidak menjalankan. Tapi dalam konteks ibadah sosial, masjid itu harus diaktifkan. Tergantung kreativitasnya. Nah, ini saya kira saya menyampaikan kepada Mas Roni, topik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ibadah sosial itu peluang dan tantangannya. Peluangnya itu adalah kita bisa memunculkan empati kepada orang, karena Ramadan itu memang mengajarkan itu peluang. Bahkan kalau kita merujuk kepada beberapa hadis misalkan, barang siapa yang kemudian dia itu memberikan makan bagi orang yang berpuasa, itu kan dia memperoleh pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang memberi makan anak yatim, itu luar biasa. Ini kan salah satu pahala-pahala sebenarnya. Itu kan ini peluang, ya kan? Ini peluang. Tapi tantangannya adalah bagaimana menciptakan kreativitas agar apa? Masjid itu tetap menjadi laboratorium ibadah sosial. Ya, ini satu. Yang kedua, misalkan New Zealand ini kan negara yang multikultural. Ya, di situ mungkin umat Islamnya minoritas. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana umat Islam di New Zealand memposisikan diri ibadah sosialnya. Nah, saya juga punya tulisan. Jadi saya menghimbau misalkan ataupun mempunyai pikiran bagaimana teman-teman yang hidup di tempat yang multikulturnya sangat kuat supaya bisa menjalankan ibadah sosial, yaitu apa? Ibadah sosial lintas iman. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa
secara personal kita sudah bisa melakukan berbagai kewajiban-kewajibannya, tapi secara sosial, bagaimana kita menempatkan diri supaya apa? Supaya antara satu orang dengan orang lain itu bisa berjalin secara berkelindan. Misalkan gini, teman-teman misalkan dalam konteks virus corona ini membuat salah satu gerakan kedermawanan. Nah, pertanyaannya adalah pertama adalah apakah kita hanya melibatkan orang yang seagama saja untuk menghimpun dana? Yang kedua, ketika sudah memperoleh dana, apakah itu hanya dialokasikan kepada umat Islam saja? Padahal yang terpapar corona itu juga umat yang lain. Nah, ini kan saya kira tantangan. Nah, ibadah sosial lintas iman ini memantik ya kesadaran antropomorfis. Kesadaran antropomorfis itu adalah kesadaran humanis. Bahwa apa? Ketika kita ingin membantu orang lain, kita tidak lagi melihat apa agamanya. Atau kalau dalam bahasanya Ali bin Abi Thalib itu kan kalau dia bukan saudara dalam satu iman, tapi dia saudara sebagai manusia. Ini katanya Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kemudian bagaimana misalkan kita semua, apakah di Jogja, lebih-lebih teman-teman yang ada di New Zealand misalkan, yang secara geografis umat Islam di sana minoritas dan secara umum di sana itu non-Muslim misalkan, bagaimana kita menempatkan ibadah sosial itu supaya apa? Supaya ibadah sosial itu bisa mempertemukan banyak umat beragama. Umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, dan semacamnya. Sehingga kalau kemudian di dalam melaksanakan ibadah sosial di situ ada semacam, kalau dalam bahasa sosialnya itu cross-cutting affiliation. Jadi ada lintas batas afiliasi. Orang tidak lagi hanya berkutat kepada afiliasinya Islam, ataupun tidak hanya berkutat secara spesifik berkutat pada afiliasinya NU, tapi juga bisa berafiliasi dengan bisa melintas dengan afiliasi yang lain misalkan, sehingga orang bisa saling mengisi. Misalkan gini, sebagai salah satu contoh, di Indonesia Gus Durian, pernah dengar Gus Durian ya? Nah, Gus Durian ini dia ini kan berkolaborasi dengan banyak pihak. Gus Durian ini misalkan dia berkolaborasi dengan kelompok Tionghoa, berkolaborasi dengan kelompok Katolik. Jadi mereka itu dipinta untuk berdonasi. Tapi ketika lalu kemudian untuk ditasarrufkan, akan dibagi, itu juga memapar daerah-daerah yang tidak hanya melulu berdasarkan NU saja. Artinya apa? Yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian, itu sesungguhnya menempatkan ibadah sosial secara lintas iman. Secara lintas keyakinan, secara lintas geografis, secara lintas ideologis. Nah, dalam konteks ini, kalau kita bisa menciptakan ibadah sosial secara inklusif, maka apa? Maka ketakwaan kita itu menjadi inklusif juga. Atau kalau dalam bahasanya Gus Dur misalkan, ketakwaan ini menjadi salah satu sarana yang membebaskan orang lain. Ataupun membebaskan banyak orang dari kemelaratan. Nah, dalam konteks ini kemudian, ini yang harus kita refleksikan. Bagaimana kita menjadikan ibadah puasa itu, satu sisi sebagai ibadah qasirah, dan di sisi lain juga sebagai ibadah muta'adiyah. Bahkan begini, bagaimana kita menempatkan ibadah muta'adiyah dan ibadah qasirah itu. Ada satu kaidah fikih, saya kira yang cukup populer ya di kalangan. Jadi kaidah fikih itu misalkan al-muta'adiyah afdolun minal qasirah. Ibadah sosial itu
itu lebih utama daripada ibadah individual. Itu kaidah fikih. Contohnya apa? Contohnya kalau kita baca surat Al-Ma'un itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika yad'ul yatim. Wahai orang-orang Islam misalkan, ara'aital ladzi, wahai Muhammad, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama, katanya begitu? Itu bukan orang yang menjalankan ibadah sholat. Bahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Nah, itu kan luar biasa. Artinya ayat itu bagaimana menempatkan ibadah muta'adiyah sebagai titik yang diprioritaskan. Bahkan banyak ayat lagi misalkan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun misalkan. Itu kan celaka orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu luar biasa. Bahkan ada juga alhaakumut takatsur. Itu luar biasa. Itu ayat-ayat yang meneguhkan pentingnya kaidah fikih ini. Namun demikian, kalau dalam kaidah fikih itu kan idza ta'aradul maslahatani, ketika dua maslahat ini saling bertentangan, mana yang dikedepankan? Kan gitu toh? Yang dikedepankan tentu misalkan sepanjang misalkan dalam ibadah muta'adiyah itu tidak mengorbankan sesuatu yang fardu ain. Misalkan sudahlah enggak usah sholat, yang penting kita bayar sedekah misalkan. Itu tidak juga. Sholat itu tetap harus dilakukan. Tapi kapan sholat dilakukan itu juga bisa ditunda. Ya toh? Sholat itu juga bisa, tapi harus dilaksanakan. Tapi juga bisa ditunda. Ya, itu. Atau begini misalkan, ada ibadah-ibadah mahdhah yang boleh ditunda, boleh ditiadakan, tapi menggantinya itu dengan anjuran yang bersifat sosial. Contoh apa? Ini ibadah puasa nih ya. Misalkan orang yang menjalankan ibadah puasa, salah satu pantangan selain makan apa? Apa kira-kira Ustadz Budi Saputra? Pantangan utama orang beribadah puasa itu apa kira-kira? Makan, minum. Apa? Minum. Ya, kalau makan minum itu kan oke lah. Selain itu apa? Pantangannya apa? Pantangannya ya banyak. Loh, ya, di antaranya apa? Misalnya berhubungan badan di siang hari. Nah, itu, Ibu ya. Ya. Nah, tapi kan begini. Ketika ada orang lalu kemudian berhubungan badan, apa konsekuensinya? Ada banyak pilihan itu. Pertama misalkan, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tapi kalau kan tidak semua orang bisa. Lalu kemudian kifarotnya kan diturunkan. Nah, kalau begitu kamu ngasih makanan kepada 60 anak yatim. Artinya apa? Kifaroh ini itu berdimensi sosial. Ya toh? Banyak sekali gitu loh. Artinya ibadah muta'adiyah, ibadah qashirah, ibadah muta'adiyah itu satu sisi bisa berjalan beriringan, tapi di sisi lain bisa berjalan tidak beriringan. Ada yang dikebelakangkan, ada yang dikedepankan. Nah, ini saya kira bagaimana kita menempatkan ibadah sosial. Baik terutama pada masa-masa corona ini. Karena banyak orang yang kemudian tidak bisa menempatkan ibadah sosial ini. Nah, untuk menjalankan ibadah sosial tentu cakupannya luas ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita merujuk kepada salah satu hadis Nabi misalkan, ini kan sangat populer ya. Hadis Nabi misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Misalkan jika seseorang itu meninggal, idza mata ibnu adamah in qata'ah amaluhu illa min salatin. Ya. Kalau anak Adam ataupun manusia itu meninggal dunia, itu kan akan terputus perkaranya kecuali 3. Apa itu? Shadaqatun jariyah, ilmun muntafa'un, wa waladun sholihun. Jadi ada 3. Jadi secara personal kita sudah tidak bisa menjalankan ibadah, kita sudah tidak bisa menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, tidak bisa menjalankan haji, tidak bisa zakat dan semacamnya. Tapi kalau kita pernah ya bersedekah jariyah semasa hidup kita, maka sedekah itu akan mengalir. Kalau kemudian kita ini menuntut ilmu dan ilmu kita ini mengalir terus, dipakai terus sampai sekarang, itu kita dapat pahala. Kalau kita punya anak dan anak kita itu selalu berdoa, kita dapat pahala. Artinya apa? 3 faktor ini sebenarnya merupakan salah satu aset ibadah sosial. Ini sederhananya. Jadi mari kita mempersiapkan diri, misalkan kalau kemudian kita harus bersedekah, ya seperti apa sedekahnya? Supaya sedekah itu bisa menjadi sedekah yang mengalir. Kalau kemudian kita mempunyai ilmu misalkan, bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat? Saya kira penemu-penemu listrik, penemu-penemu mesin, itu luar biasa manfaatnya itu. Orang seperti siapa? Siapa penemu listrik itu? Edison. Alpha Edison misalkan. Alpha Edison itu ilmunya luar biasa. Itu mengalir sampai sekarang. Persoalan dia itu mungkin beda keyakinan, itu beda hal, itu urusan lain. Bahwa dia pernah berkontribusi penting dalam peradaban manusia, yang karena penemuannya itu umat Islam dan semua umat Islam dan semua umat manusia merasakan nikmatnya. Itu menurut saya itu memperoleh ganjaran tersendiri. Ya. Bahkan kemudian ini kita punya anak-anak, ya anak-anak kita. Mari kita bagi teman-teman yang sudah punya anak, mari kita persiapkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Semoga apa? Semoga anak-anak kita pada masanya nanti itu melanjutkan amal kebajikan kita. Nah ini salah satu indikator bagaimana ibadah sosial itu kemudian menjadi aset, ya, menjadi aset bagi keberlangsungan kehidupan kita. Saya kira ini sebagai pengantar awal Pak Budi Putra. Sebagai pemantik awal, monggo mungkin ada teman-teman yang bisa memperkaya, menambah apa yang sudah saya sampaikan. Saya kira ini kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dek. Om, ini assalamualaikum Om. Ini Waalaikumsalam, Mas Mikel. Ini bukan, it's not about Ramadan, tapi kalau bumi itu udah kayak hancur, meledak atau apa, Ya. terus kita pindah planet, Ya. kita fajir, waktu fajir, Ya. waktu duhur, waktu apanya kayak gimana dong? Oh iya. Oke, terima kasih Mas Mikel. Terima kasih. Gini, kewajiban sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu karena diturunkan di bumi, maka segala sesuatu mengikuti aturan yang ada di bumi. Kalau kemudian nanti dia itu pindah planet, tidak lagi di planet, maka dia mengikuti aturan yang ada di planet. Ya. Semoga Mas Mikel nanti bisa menjadi seorang astronot yang bisa melintasi berbagai planet ya. Amin. Amin. Ya, Amin. Agak jauh ini pertanyaannya, yaitu Sabdo Palon
nagih janji itu boleh dijelaskan terkait hal itu, apakah itu adanya benar atau bagaimana? Sabdo apa? Sabdo palon. Sabdo palon nagih janji. Oh. Nih. Karena ada wacana-wacana seperti itu, pengen tahu apakah itu ada kebenarannya atau bagaimana menyikapi. Oh iya. Nun sewu. Oke. Saya sebenarnya begini, karena saya ini orang yang besar di Madura dan di Jogja ini hanya numpang hidup, sehingga saya tidak terlalu fasih ya bagaimana menjelaskan sabdo palon itu. Namun demikian begini ya, secara umum begini, kalau di dalam kalau misalkan setiap tindakan itu kan, setiap peristiwa itu kan karena diakibatkan oleh perbuatan kita, ya kan? Salah satu contoh misalkan di dalam Al-Quran, misalkan begini, di dalam Al-Quran itu kan kalau di surat Al-Ahzab kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim, zaharul fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat. Jadi telah tampak kerusakan bumi di lautan dan di daratan, macam-macam. Nah pertanyaannya adalah kenapa tampak zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas? Bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena disebabkan oleh daratan dan lautan itu sendiri, tapi karena disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, jadi mungkin kalau dalam bahasa Jawanya itu ada semacam karma. Kalau dalam bahasa Gunung Kidul misalkan sabdo palon, jadi orang menagih tebusan. Nah, tapi secara umum bahwa segala sesuatu itu terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga sekarang ini kan ada banyak kesadaran ekologi ya. Ada banyak kesadaran ekologi. Kalau dulu itu kan kalau dulu orang memperlakukan alam itu kan secara eksploitatif. Kenapa? Karena pendekatannya adalah pendekatan antropomorfis. Jadi manusia yang berkuasa. Sehingga karena kemudian manusia yang berkuasa, maka manusia bebas memperlakukan alam seperti apa. Sehingga karena bebas, dia kemudian melakukan apa saja yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah sekarang muncul kesadaran baru, yaitu spiritual ekologi. Spiritual ekologi ini adalah bagaimana menjadikan alam itu setara dengan diri kita di hadapan Allah. Hingga begini, ini Gusmos pernah melakukan riset, ya Gusmos. Jadi beliau pernah bercerita. Gusmos ini punya 2 pohon mangga di rumahnya. Yang satu, setiap kali Gusmos keluar rumah, itu dielus-elus, Assalamualaikum. Yang satunya itu dicuekin. Nah, ternyata pohon mangga yang dielus-elus, yang disalamin ini, itu buahnya banyak. Sementara pohon mangga yang dicuekin, itu malah nggak berbuah. Artinya apa? Cerita sederhana yang disampaikan oleh Gusmos itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada tingkat pohon pun saja itu membutuhkan perhatian, membutuhkan perlakuan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memperlakukan pohon itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Nah, disinilah konteksnya saya kira ibadah sosial tadi itu. Ibadah sosial itu kan mengajarkan kita kan tidak sekedar simpati, tapi empati. Empati itu apa? Empati itu
ketika orang lain merasakan sakit, diri kita merasakan sakit. Puasa Ramadan itu tidak sekedar mengajarkan simpati, tapi mengajarkan empati. Nah, empati itu kepada siapa? Empati itu kepada manusia, misalkan. Empati itu kepada lingkungan. Supaya apa? Kalau lingkungan itu diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan diri kita, maka kerusakan itu tidak lalu kemudian memunculkan mudarat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, zaharul fasad, al-fasad, kerusakan di bumi dan di langit itu, di lautan, di daratan itu ya tidak terlalu kronis. Gitu. Kenapa kerusakan terjadi? Karena disebabkan oleh perilaku kita. Nah ini saya kira menjadi apa namanya PR kita ya. Sehingga di era corona ini banyak anekdot sekali ya. Kan anekdot itu misalkan gini, saya bacakan beberapa anekdot ya. Dulu PBB itu sudah melarang, sudah menghimbau untuk mengurangi apa namanya rumah kaca, tapi orang pada ngeyel kan, sehingga ozon bumi berlubang. Akhirnya apa? Lalu kemudian diciptakan corona, bumi mengalami apa namanya istirahat, ozon bumi mulai bersih. Orang disuruh jalanan tidak macet, orang pada ngeyel, akhirnya corona. Orang lalu kemudian di rumah, jalanan menjadi sepi misalkan. Ini kan anekdot-anekdot. Tapi sebenarnya anekdot ini memberikan pelajaran moral bagi kita dalam lingkup yang lebih luas, bagaimana lingkungan ini harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Supaya apa? Supaya sabdo apa tadi? Sabdo Palon. Sabdo Palon itu tidak, kalau dalam filosofi Jawa tidak memunculkan kemurkaannya. Kalau dalam bahasa Quran itu supaya daratan dan lautan ini tidak rusak, dan kalau rusak nanti yang rugi itu manusianya sendiri. Saya kira itu ya benang merah yang bisa ditarik. Apa pelajaran penting dari Sabdo Palon? Saya tidak terlalu paham lebih detail bagaimana filosofi Sabdo Palon, tapi benang merah yang bisa saya tarik dengan ayat Quran tadi itu adalah bagaimana kita memperlakukan alam itu dengan baik, dengan humanis lah. Atau kalau dalam sekarang, istilah sekarang ada semacam ekologi spiritual. Saya kira itu, Mas Wira. Terima kasih. Karena seberapa kuat doa ibu untuk anaknya, Ustaz? Ya. Ada salah satu kisah, ya. Ada salah satu kisah. Dulu ada sahabat, dia apa namanya dipanggil ya. Ini dulu dipanggil oleh ibunya, tapi dia mencuekkan, dia cuek. Jadi dia dipanggil oleh ibunya tidak mau dan semacamnya. Akhirnya apa? Ibunya sampai murka lalu berdoa, ya Allah, jangan kau cabut nyawa anak saya sebelum dia dipermalukan oleh seorang pelacur. Ini kisah. Nah, suatu ketika anak ini dia jalan lalu kemudian bertemu dengan seorang perempuan. Seorang perempuan ini lalu kemudian mengajak hubungan badan tapi tidak mau. Lalu kemudian perempuan ini mengajak hubungan badan dengan seorang penggembala. Nah, singkat cerita, lalu punya anak. Nah, ketika punya anak, orang kan pada bingung, ini kok bisa perempuan ini punya anak padahal tidak bersuami? Siapa ini yang sudah menghubungi, yang berhubungan badan dengan dia? Nah, karena tidak ada yang mengaku, lalu bayi ini diberikan mukjizat bersuara bahwa ayah saya itu adalah si fulan. Si fulan itu anak yang tadinya tidak nurut sama orang tua. Kaget. Loh, padahal bukan saya. Kenapa kok kemudian saya yang dituduh oleh bayi itu? Nah, ternyata dia paham. Dia baru sadar
ini karena sumpahnya ibunya tadi itu. Akhirnya dia pergi menemui ibu, minta maaf, dia taubat dan semacamnya, menyatakan bersalah dan semacamnya. Tiba-tiba apa? Selang beberapa waktu kemudian, si bayi ini merubah statementnya. Dia menyatakan bahwa yang ayah dari bayi itu bukan bukan anak seorang anak tadi itu, tapi seorang penggembala. Nah, lalu kemudian yang semula masyarakat itu memaki-maki anak ini yang tidak nurut sama orang tua, kemudian memberikan sanksi kepada si penggembala. Nah, ini kan cerita, ya, cerita. Tapi apa pelajaran penting yang bisa kita lakukan? Pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita menempatkan orang tua, lebih-lebih ibu, itu sebagai tempat yang paling terhormat. Nah, tentu bagaimana memperlakukan orang tua ini saya kira mekanismenya, caranya itu terserah kita. Tapi poin penting dari ajaran Islam adalah misalkan di dalam hadis itu sampai dinyatakan siapa orang yang harus dihormati pertama kali itu kan sampai 3 kali siapa? Ummukah, ummukah, ummukah. Lalu kemudian baru abuka. Bahkan bagaimana pentingnya orang tua ataupun ibu itu, euforianya itu kan luar biasa. Sampai misalkan al-jannatu tahtal ummahat, ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah itu ada pada orang tua misalkan. Itu kan luar biasa. Bagaimana Islam itu menempatkan orang tua, lebih-lebih ibu, pada tempat yang terpuji, maqamam mahmudah. Nah, tapi kita kan berhadapan dengan berbagai situasi. Contoh sekarang misalkan, saya sebenarnya sudah mengempet kerinduan saya kepada orang tua saya. Saya sebenarnya punya jatah pulang ke Madura itu setahun 4 kali. Saya punya jatah itu. Dan itu harus. Gara-gara corona ini, saya baru menjalankan 2 kali. Jadi 2 kali ini saya tidak melakukan. Ya gimana? Satu sisi kan saya juga harus melindungi orang tua saya, ibu saya, supaya tidak terpapar. Barangkali saya ini positif, tapi karena saya ini sehat gitu ya, alhamdulillah misalnya. Akhirnya ya saya, kalau dalam bahasanya maqasid syariah itu kan syadzud dzari'ah. Saya tidak mengunjungi, tidak mudik, tidak silaturahim secara fisik kepada orang tua karena ada mudarat yang harus saya hindari. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, sekarang ini kan banyak anekdot juga. Tidak apa-apa, tidak pulang, tapi uangnya pulang. Kan kira-kira begitu. Tidak apa-apa pulang, tapi tetap miss call, tetap telepon. Itu kan bagian dari bagaimana kita hormatul walidain, lebih-lebih ibu. Ya. Nah, ibu itu kan kalau kita dikasih penghasilan kita ini kan senangnya luar biasa. Saya kira itu Ustadz Budi.